Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi yang berjudul Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Nurvila. Yang kedua ada Fitri Susanti. Ketiga ada Rasyol Setiawati. Keempat ada Reginata Jenike MHB. Kelima ada Selvi Misda. Dan keenam ada Jessica Alfa Olina S. Baiklah, langsung saja pada pembahasan video berikut ini. Pembahasan pertama, statistik deskriptif. Statistika deskriptif sendiri merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna bagi orang lain. Statistika sendiri digolongkan menjadi dua bagian, yakni statistika deskriptif dan juga statistika inferensia yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang ada. Statistika deskriptif bisa dikenal juga sebagai statistika deduktif. Artinya, statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Dalam hal ini, agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Statistik deskriptif menjadi bagian cabang yang terpenting dari ruang lingkup statistik karena dapat digunakan secara terus-menerus dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun yang lain. Statistik deskriptif terfokuskan dalam membahas mengenai cara mengumpulkan data, menyederhanakan angka yang diamati atau diperoleh, dalam hal ini meringkas dan menyajikan. Statistik juga melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran data guna memperoleh gambaran atau informasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Setelah saya, Fitri Susanti, akan melanjuti materi yang berikutnya, yaitu tentang distribusi data, penyusunan, pengaturan, serta peringkasan data dengan membuat tabel seringkali membantu, khususnya ketika kita sedang bekerja untuk menghandle sejumlah data yang besar. Tabel tersebut pasti berisi daftar nilai, data yang mungkin akan berbeda, baik data tunggal maupun yang akan berbeda. Sekaligus ini frekuensinya. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelas sehingga karakteristik atau ciri penting data tersebut bisa terlihat dengan tepat. Selanjutnya yaitu tentang pengertian statistik inferensial. Secara umum, statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial adalah salah satu cabang dari statistik yang merupakan hal yang sangat vital dan bisa menentukan hasil akhir dari sebuah riset. Statistik inferensial dikenal semakin dekat oleh banyak kalangan, tidak hanya oleh mahasiswa atau akademisi. Penggunaan statistik ini juga kerap digunakan oleh lembaga-lembaga survei dalam merilis hasil yang mereka peroleh. Statistik inferensial fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan populasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Saya Rasyol Setiawati sebagai pemateri selanjutnya yang akan memaparkan mengenai pengertian statistik inferensial. Secara umum, statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data, sampel, sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial adalah salah satu cabang dari statistik yang sangat bermanfaat dalam dunia penelitian. Penggunaannya merupakan hal yang sangat vital dan bisa menentukan hasil akhir dari sebuah riset. Statistik inferensial dikenal semakin dekat oleh banyak kalangan. Tidak hanya oleh mahasiswa atau akademisi, penggunaan statistik ini juga kerap digunakan oleh lembaga-lembaga survei dalam merilis hasil yang mereka peroleh. Statistik inferensial fokus pada analisis data, sampel, untuk bisa menyimpulkan sebuah populasi. Manfaat statistik inferensial.
Statistik inferensial memiliki manfaat yang berbeda bila dibandingkan dengan statistik deskriptif. Yang pertama, alat untuk menduga populasi. Tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, metode analisis yang sangat terstruktur. Statistik inferensial memiliki formula yang sangat rapi dan terstruktur. Metode yang digunakan teruji secara matematis dan bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak bias. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu contoh statistik inferensial. Ada banyak sekali contoh aplikasi dan penerapan statistik inferensial dalam kehidupan. Namun, secara umum, statistik inferensial yang sering digunakan salah satunya adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu alat analisis yang paling populer. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan analisis ini, kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah penelitian. Contohnya, Anda ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penurunan kemiskinan. Anda menggunakan variabel seperti panjang jalan, pertumbuhan ekonomi, rasio elektrifikasi, jumlah guru, jumlah tenaga medis, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Misda di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Prosedur penggunaan statistik inferensial. 1. Tentukan data populasi yang ingin kita teliti. 2. Tentukan jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pilih analisis yang cocok dengan tujuan dan jenis data yang kita miliki. Kemudian yang keempat, buat kesimpulan atas hasil analisis tersebut. Contoh statistik inferensial. Contoh statistik inferensial, ada beberapa jenis statistik inferensial yang bisa Anda gunakan. Tapi pada kasus kali ini saya hanya akan memberikan contoh dengan menggunakan statistik confidence interval. Anggaplah seorang kepala daerah melakukan klaim bahwa tingkat kemiskinan di daerahnya sangatlah rendah. Untuk membuktikan hal tersebut, ia melakukan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang secara teori mampu menghasilkan angka kemiskinan. Baiklah, kesimpulannya dari kelompok kami yaitu pada penelitian kuantitatif, penelitian berusaha semaksimal mungkin mendapat hasil berupa produk. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, penelitian lebih fokus pada proses dan analisis data agar data tersebut dapat disajikan dan dapat disimpulkan. Pada penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrumen inti karena ialah yang mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah kunci dari metode ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif mengharuskan penelitian bersifat cermat dan tekun. Penelitian harus fokus pada tujuan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan. Kemudian barulah penelitian masuk ke tahap selanjutnya dalam penelitian, yaitu analisis data. Terima kasih.